Bang goreng nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan presentasikan tentang job interview yang beranggotakan dua orang, yang saya sendiri Siti Fatimatul Anisa NIM 2303104 dan rekan saya, Saya Dia Lailatul Fitria, NIM 1051. silakan. Di sini, yang pertama ada definisi dari wawancara dan job interview. Jadi, wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih untuk mengetahui pendapat dan perspektif seseorang tentang suatu masalah. Untuk job interview sendiri adalah menurut Robin dan Judge 2017, job interview adalah sebuah percakapan terstruktur yang dilakukan oleh perekrut dengan tujuan mengumpulkan informasi yang relevan tentang pelamar guna menilai apakah pelamar tersebut itu cocok dengan posisi pekerjaan yang tersedia. Job interview itu dilakukan oleh dua orang, yaitu interviewer dan interviewee. Interviewer adalah dari perusahaan, yaitu merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Yaitu perusahaan mencari calon anggota untuk mengisi kekosongan pada bagian di perusahaan, yaitu kekosongan dari suatu job atau suatu bagian. Dan interviewer sendiri adalah mempersiapkan diri untuk dapat memberikan kesan dan meyakinkan pewawancara atau interviewer atau dari perusahaan terhadap segala kemampuan yang Anda miliki, yaitu cara seorang pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu cara yaitu dengan melakukan seleksi atau melakukan tes wawancara dengan mereka meyakinkan bahwa kepada perusahaan bahwasanya mereka itu cocok dan berkompeten dalam uh, job desk yang akan diisi atau yang akan dilamar. Lanjut. Nah, di job interview itu juga memiliki tujuan. Dan jadi tujuan dari job interview tersendiri itu adalah yang pertama, itu menilai kualifikasi pelamar. Yang dimaksud dari menilai kualifikasi pelamar adalah itu perusahaan ingin memastikan bahwa pelamar itu memiliki kemampuan teknis, pengalaman, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang diperlukan. Selanjutnya ada menilai kecocokan budaya dan kepribadian. Jadi di sini yang dimaksud adalah selain kemampuan teknis, perusahaan itu juga ingin mengetahui apakah kepribadian dan nilai-nilai pelamar sesuai dengan budaya organisasinya. Yang ketiga adalah memberikan informasi kepada pelamar. Jadi wawancara itu juga menjadi kesempatan bagi pelamar untuk mendapatkan informasi lebih rinci lagi tentang perusahaan dan pekerjaan yang akan dijalaninya. Dan yang terakhir adalah membangun tujuan awal. Jadi tujuan job interview yang dimaksud dari membangun hubungan awal itu interaksi dalam wawancara itu dapat membangun hubungan awal yang baik antara pelamar dan juga perusahaannya. Selanjutnya, Untuk jenis-jenis job interview, yaitu ada 6. Yang pertama adalah wawancara secara struktur. Wawancara struktur itu apa sih? Wawancara struktur itu di mana pertanyaannya udah disiapkan oleh perusahaan, yaitu sama antara satu calon calon pekerja dengan pekerja lainnya itu sama. Pertanyaan udah sama dan tidak ada berbeda antara satu dengan yang lain. Itu. Yang kedua adalah wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang pertanyaannya itu fleksibel, sesuai dengan situasi. Dan yang ketiga adalah wawancara secara panel, yaitu beberapa pelamar diwawancarai secara bersamaan. Yang ketiga adalah wawancara kelompok. Wawancara kelompok ini wawancara yang wawancaranya itu dilakukan dengan pelamar dilakukan wawancara bersamaan. Pelamar ini dilakukan wawancara secara bersama dan untuk mencari bagaimana mereka bisa bekerja dalam tim dan komunikasi yang baik. Yang kelima adalah wawancara secara teknis. Wawancara secara teknis adalah wawancara yang fokus pada kemampuan pelamar, yaitu dalam pemecahan masalah pada suatu pemecahan masalah pada suatu permasalahan. Yang keenam ini ada wawancara situasional dan perilaku, yaitu wawancara yang dimana itu menggali respon pelamar terhadap situasi tertentu dengan perilaku masa lalu, yaitu tahu masa lampau. Lanjut. jadi di dalam job interview itu ada beberapa tahapan yang akan dilalui. Jadi yang pertama itu ada persiapan. Jadi yang di dalam persiapan itu
pelamar itu harus mempersiapkan dirinya dengan mempelajari profil dari perusahaan, posisi yang akan dilamar itu seperti apa, dan pertanyaan umum yang mungkin akan muncul. Jadi ada persiapan diri terlebih dahulu. Terus yang kedua itu ada pembukaan. Dan di dalam pembukaan, pewawancara itu memperkenalkan diri dan menjelaskan proses wawancara itu seperti apa. Selanjutnya ada pertanyaan inti. Yang dimaksud pertanyaan inti itu, pewawancara itu mengajukan pertanyaan terkait dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, motivasi, dan juga perilaku dari si pelamar. Selanjutnya ada diskusi dua arah. Jadi itu tidak terpaku pada satu arah saja atau pewawancaranya itu hanya menanyai saja. Jadi pelamar itu juga diberi kesempatan untuk bertanya tentang perusahaan dan posisi yang lagi dilamarnya. Untuk yang penutupan, pewawancara itu menjelaskan langkah selanjutnya dan mengakhiri wawancara dengan kesan yang positif. Selanjutnya, Untuk praktik komunikasi dalam job interview, yaitu yang pertama adalah pertanyaan umum, yaitu pertanyaan yang dilontarkan kepada calon si calon pekerja, yaitu tentang dirinya, tentang motivasi dan pengalaman-pengalaman yang ada tentang pekerjaan, tentang organisasi dan lain sebagainya, itu tentang dirinya sendiri. Yang kedua adalah pertanyaan situasional, yaitu pertanyaan yang dilontarkan kepada pekerja tentang bagaimana uh, pelamar ini mengalami situasi tertentu, yaitu situasi permasalahan, situasi yang akan dikerjakan besok waktu pekerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pertanyaan perilaku, yaitu di mana pertanyaan ini dilontarkan pada pekerja dengan pengalaman masa lalu terkait pekerjaan, bagaimana pekerjaan mereka masa lalu, bagaimana terkaitannya dengan pekerjaan yang akan dilamar ini. Yang keempat adalah pertanyaan tentang teknis, yaitu pertanyaan yang dilontarkan kepada pekerja tentang ujian kemampuan teknis yang relevan dengan posisinya, dengan apakah ujian ini tuh relevan dengan posisi yang akan diisi oleh pekerja tersebut. Lanjut. jadi di sini itu ada strategi menjawab pertanyaan interview. Jadi ada kok cara untuk menjawab pertanyaan interview itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, pelamar itu disarankan menggunakan metode STAR, yaitu di dalamnya ada situation, task, action, dan result. Untuk menjelaskan pengalaman secara terstrukturnya. Yang pertama itu ada situation. Situation itu menjelaskan konteks atau latar belakang dari situasi. Yang selanjutnya ada task. Task itu berisi sebutkan tugas atau tantangan yang akan dihadapi. Untuk yang ketiga ada action. Action itu menjelaskan tindakan yang akan diambil dan juga yang terakhir ada result itu sebutkan hasil yang diperoleh. Jadi strategi ini itu membantu pewawancara memahami kemampuan dan kontribusi nyata pelamar, memeradu memiliki beberapa keunggulannya. Selanjutnya, Untuk di sini ada persiapan sebelum interview ya. Di sini ada yang pertama ada riset perusahaan, yaitu kita harus riset perusahaan apa sih yang akan dilamar di sini. Kita harus riset perusahaan bidang apa, bekerja di mana, tempatnya di mana, di kabupaten mana dan sebagainya. Kita harus riset sebelum kita melamar kerja tersebut, harus riset. Yang kedua yaitu kenali posisi yang akan dilamar, yaitu kita harus kenali kita ini mau melamar di bagian apa, bagian administrasi, bagian bagian marketing dan lain sebagainya. Kita harus riset dulu. Dan apakah kita ini cocok, apakah sesuai dengan passion kita, apakah sesuai dengan skill kita dan lain sebagainya, apakah sesuai dengan akan kita jurusan kita yang sudah kita pilih, apakah cocok dengan posisi yang akan kita lamar, dan apabila itu ada kecocokan, kita itu ada peluang lebih besar untuk diterima. Yang ketiga ada latihan wawancara. Ya, kita harus melakukan latihan wawancara terus menerus. Dengan kita latihan wawancara, mengikuti seminar, mengikuti latihan wawancara kerja di lain-lain, mengikuti latihan wawancara kerja di HP, di YouTube, wawancara kerja bersama guru, dari buku, dan lain sebagainya. Kita harus latihan terus. Dan latihan juga tentang melatih mental kita, agar kita bisa menjawab pertanyaan. Dan harus bisa menjawab pertanyaan itu dengan lugas dan jelas. Lanjut.
Nah, di sini yang selanjutnya ada jenis wawancara khusus dan cara menghadapinya. Jadi ada juga jenis-jenis wawancara yang khusus. Nah, yang pertama ada wawancara panel. Jadi wawancara panel itu diwawancarai oleh beberapa orang sekaligus. Jadi untuk cara menghadapinya itu penting untuk menjaga kontak mata dengan semua pewawancara maksud saya dengan semua pewawancara dan menjawabnya itu dengan jelas. Yang selanjutnya ada teknis atau hands-on. Itu melibatkan tes langsung, kemampuan atau studi kasusnya. Jadi untuk cara menghadapinya itu mempersiapkan latihan, terus ada pahami alat kerja yang akan digunakan itu seperti apa. Selanjutnya ada wawancara stres. Nah, di dalam wawancara stres itu pewawancara itu sengaja memberikan tekanan untuk melihat reaksi dari kandidat dan cara menghadapinya itu tetap tenang dan jawab dengan cara yang profesional. Selanjutnya ada wawancara kelompok. Di wawancara kelompok itu diikuti oleh beberapa kandidat sekaligus. Jadi untuk cara menghadapinya itu fokus pada kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Selanjutnya. Hambatan komunikasi dan cara mengatasinya. Hambatan di sini ada dua teman-teman, yaitu hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan internal sendiri ini dari diri sendiri teman-teman, yaitu seperti gugup, kurang percaya diri, terus gemeteran, terus panik, panik attack dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Yang kedua adalah eksternal, yaitu gangguan-gangguan di luar kendali kita, seperti yaitu uh, mundurnya jam wawancara, gangguan teknis kebisingan, atau ada pergantian waktu, pergantian jam, pergantian hari, dan lain sebagainya itu di luar dari kendali kita. Dan cara mengatasinya itu gimana? Yaitu kembali lagi, yaitu banyak-banyak latihan, banyak-banyak cari referensi, banyak-banyak simulasi, dan dan kita harus melakukan rencana cadangan, yaitu rencana yang di luar prediksi, seperti kita yaitu banyak referensi, mencari referensi-referensi yang lebih luas, mencari tutor, mencari pengalaman, mencari pengetahuan yang lebih luas agar kita tidak gugup, tidak salah di waktu kita wawancara. Lanjut. Jadi di sini kesimpulan dari semua yang telah kita jelaskan. Jadi job interview itu adalah proses komunikasi bisnis strategis yang menilai kesesuaian pelamar dan posisi. Keberhasilan ditentukan oleh kesiapan teknik dan komunikasi efektif seperti metode STAR yang telah dijelaskan tadi, serta kemampuan mengatasi hambatan, penguasaan komunikasi verbal, nonverbal, dan juga situasional meningkatkan peluang diterima di dunia kerja. Jadi, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis yang baik, untuk seorang pelamar itu dapat meningkatkan kemampuannya, pastinya jadi lebih mampu lagi. Jadi, di situ dapat berinteraksi selama interview, sekaligus juga memperbesar peluangnya untuk diterima di dunia kerja yang profesional. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak untuk kalian yang teman-teman yang mau bertanya, bisa bertanya di kolom komentar YouTube ya teman-teman. Jangan sungkan, jangan malu, jangan lupa disertakan dengan NIM. Dan saya dan dia terima kasih banyak. Kita undur diri, kurang lebihnya mohon maaf.